Karena kalian sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan layanan bersama Ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa agar kegiatan kita berjalan baik dan lancar. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Oke, Tiga silakan. Kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bunda Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Tiga sudah memimpin kita dalam doa. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan layanan kita, jadi layanan kita ini temanya tentang menentukan studi lanjut. Ya, karena kalian sudah kelas 3, setelah tamat dari sini otomatis kalian sudah harus memilih. Kira-kira setelah tamat ini saya mau kemana? Apakah saya mau melanjutkan studi saya, atau saya mau bekerja, atau saya mau istirahat dulu, atau saya mau langsung hidup berkeluarga? Itu pilihan-pilihannya. Biasanya seperti ini. Nanti Ibu akan menyebutkan nama saya, Eva. Nanti orang yang berikut, orang yang di sebelah kanan saya akan menyebutkan namanya, tetapi sebelum menyebut namanya, sebut nama Ibu Eva dulu. Eva Elwan Wil. Eva Elwan Wil Aldo. Eva Elwan Wil Aldo Nasir. Eva Elwan Wil Aldo Nasir April. Elwan Wil Aldo Nasir April Barisan Tari 3 Ria Ali. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu. Yang pertama mengenai tujuan. Jadi tujuan dari layanan ini adalah kalian bisa menentukan pilihan studi lanjut kalian setelah tamat dari SMA Frater. Karena kalian ini sudah kelas 3, otomatis harus sudah punya pilihan. Lalu yang berikut, selain pilihan studi lanjut, juga kalian sudah bisa menentukan pilihan bimbingan belajar yang sudah disiapkan oleh sekolah. Oke, langkah-langkah selanjutnya nanti sebentar Ibu akan memaparkan materi dulu. Ya. Materi ini kalian sudah pernah dapat juga sebelumnya dari Bu Cici mengenai jenis-jenis perguruan tinggi. Setelah itu kita akan berdiskusi. Ya, kita berdiskusi. Masing-masing dari kalian nanti akan menyampaikan permasalahannya mengenai penentuan studi lanjut. Lalu nanti masalah itu kalian akan tuliskan nanti di dalam lembaran kertas ini. Ya. Nanti kalau sudah, nanti ditempel secara acak di depan. Nanti Ibu akan ambil satu-satu, Ibu akan baca dan nanti ditanggapi oleh masing-masing kalian. Jadi sebelum masuk ke materi, kita games dulu ya, supaya konsentrasi kita lebih terkumpul, tidak pecah. Kita games dulu sebelum masuk ke materi ya. Selanjutnya, kalian diminta untuk memperhatikan setiap slide, lalu menyebutkan warna tulisan yang muncul. Ya. Jadi menyebutkan warnanya, ya, menyebutkan warna tulisan, bukan membaca tulisannya. Paham ya? Kita coba ya, kita coba sekali, ya. Merah, Hijau. hitam. Oke, nanti percepat ya seperti itu ya. Oke, kalau semuanya bagus berarti luar biasa. Konsentrasinya ini. Merah, kuning, biru. Sekali lagi. Merah, hijau, hitam, kuning. Biasa. Konsentrasi sudah bagus ya, sudah oke. Sekarang kita masuk ke materi. Ya. Jadi untuk universitas itu kan terdiri dari 2, negeri dan swasta. Kalau di SMA sekolah biasanya orang maunya ke swasta, ke negeri ya, negeri katanya murah ya, murah tetapi berbanding terbalik kualitasnya juga ada beberapa yang baik tapi memang ada beberapa yang kurang baik. Tapi kebalikan, kalau di universitas justru yang negeri itu ya orang berlomba-lomba masuk ya, karena selain biayanya murah, universitas lebih tinggi ya. Untuk jalurnya itu ada 3.
jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Jalur SNMPTN itu singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi seleksinya, jadi nanti harapannya setelah kalian mengikuti bimbingan ini, kalian sudah bisa menentukan saya mau kemana, jurusan apa, lalu bidang apa yang nanti saya akan pilih sebagai persiapan untuk ke studi lanjut saya. Ya, bisa ya sampai di sini paham ya? Oke, jadi ibu harap setelah kalian mengikuti layanan ini, mungkin yang tadinya masih bingung dengan jenis-jenis perguruan tingginya, dengan syarat-syaratnya, ibu harap kalian sudah bisa meyakinkan saya punya diri, meyakinkan diri saya, oh saya ini nanti mau kemana, saya mau ke perguruan tinggi mana, atau ke jenjang yang mana yang saya akan pilih. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau bertanya. Ya, selanjutnya nanti kita akan berdiskusi. Kita berdiskusi terkait masalah-masalah yang kamu temui ketika kamu mau menentukan studi lanjut, mau kemana, ya? Masalahnya apa? Nanti masalahnya itu ibu minta kalian tuliskan, ya. Lalu nanti kita tempel di sini. Lalu ibu akan ambil secara acak, ibu bacakan dan ditanggapi oleh teman-teman. Sudah semua? Yang berikut, 1-2 orang mungkin menyampaikan pengalaman konkretnya selama ini, waktu 3 tahun lalu, ketika mau memilih sekolah lanjutan. Kira-kira siapa yang bisa sedikit menceritakan pengalamannya? Diri, ya. Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di tahun sebelumnya ketika ingin masuk ke Indonesia. Di sini ada dari berbeda pendapat tentang saya dan orang tua. Terima kasih kepada kesempatannya, saya akan menceritakan pengalaman saya di tahun lalu. Di sini juga sama seperti Ibu, ada perbedaan pendapat antara saya dengan Bapak. Bapak itu maunya saya masuk IPA, tapi saya menjadi satu teman satu IPS seperti IPA. Jadi pas tesis itu lulusnya tuh di IPA. Setelah percobaan 3 bulan saksi ternyaman gitu. Jadi nama begitu tidak juga ke IPS. Tapi siapa yang kita akan tulis di situ? Suara, oke? Siap ya? Siap. Oke, siap. Will, Kami. laju, Tikus. Elwan. Kami. Oke, Aldi, Des, Vanessa, karena banyak saran dari teman-teman, dari keluarga dan sahabat. Ya, jadi ketika teman, ini ada satu temanmu yang dia tidak didukung oleh orang tua untuk lanjut ke perguruan tinggi. Lalu yang kedua, bingung karena banyak saran dari teman-teman, keluarga dan sahabat. Ya, kira-kira ada teman yang bisa, adik-adik yang bisa memberikan tanggapan terkait masalah ini? Bisa? Ada yang bisa diminta ke sana. Ya, Aldi, bagaimana Aldi? Bisa berdiri Aldi? Saya akan memberikan saran. Ya. Jadi saran saya itu sebaiknya coba yakinkan orang tua bahwa kau maksudnya ingin berkuliah begitu, terus dengan ikuti kata hati kalau mau bisanya itu di bidang mana. Kalau saya sebenarnya ikut kemauan sendiri sih. Kalau misalnya ikut orang tua yang sekolah kan tidak bukan orang tua. Kalau misalnya ikut kemauan orang tua itu ujung-ujungnya kamu pasti akan salah milih jurusan. Oke. Jadi saya memberikan saran untuk permasalahan teman
kuliah habis tuh dia mau nanti pekerjaan apa yang cocok dengan dia punya jurusan. Itu sebenarnya tuh bukan permasalahan utama, karena kalau misalnya kita sudah yakin di satu pilihan tuh berarti kedepannya tuh akan lebih mudah. Kan waktu kita kuliah kan kita bisa tahu banyak sekali peluang kerja dari kita punya jurusan yang kita sedang jalan itu. Pasti banyak testimoni dari alumni. Silakan. Jadi untuk menanggapi ini, karena dia meski dengan dia punya potensi diri, sebenarnya zaman sekarang ini media sosial tuh banyak sekali blog-blog atau tidak kayak website yang itu tuh berisi tentang bisa menguji kita punya potensi diri. Jadi silakan Adi. Saya memberikan saran sebenarnya kalau dia rasa di sekolah kurang masa pelajarannya kan ada bahasa Inggris, tapi dia kurang materinya kurang diserap, itu coba diambil dari luar untuk kayak tes tambahan gitu. Oh, SPK atau khusus bahasa Inggris. Jadi tadi satunya yang dibacakan yang tentang jurusan ilmu komunikasi. Jadi berdasarkan saran dari teman-teman dan juga ibu guru, saya memutuskan untuk tetap kuliah di jurusan tersebut. Untuk karirnya mungkin seperti yang disarankan, saya akan menjalani dulu. Terima kasih selakunya. Kali saya ingin membuat kesimpulan tentang satu yang tadi tentang potensi diri. Ini kan sudah Vika omongkan kayak menguji potensi harus dari website. Iya, ada websitenya ya. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa saat ikut kuliah tergantung hobi. Iya. Bisa kan seperti menggambar kan? Oh, desain menggambar ya. Jadi saya pilih ke Arsitektur ya. Teman-teman, saya biasa mengalami kegagalan memasuki Polri, mungkin saat melanjutkan kuliah hukum karena di sela-sela waktu tidak belajar itu saya sering nonton berita apa yang membahas tentang debat. Oh begitu, lebih suka ya. Jadi nyambung ke itu ya. Jadi supaya kalau besok lusa mau tes lagi kan ada yang begitu. Alumni itu jadi dia cuti, dia sudah kuliah, dia cuti dulu 1 semester untuk persiapan untuk tes. Ya, ada yang lolos, jadi dia supaya kau bisa memilih, bisa meyakinkan dirimu di mana sebenarnya passion saya. Ya, bisa ya? Bisa. Oke, kita tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya itu seperti itu, ya. Kita sudah berdiskusi. Jadi terakhir itu ibu bisa membagikan LKPD ini anggaran kerja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pelayanan yang diberikan untuk menentukan studi lanjutan ke depannya, kita harus lebih bisa mengenal potensi diri kita sebagai guru. Terus meyakinkan pilihan kita bisa di mana? Dengan mendiskusikan juga ke orang tua. Oke, terima kasih Vanessa. Kita terima kepada jadi kesimpulannya itu, jadi sekali lagi ibu minta kepada kalian benar-benar meyakinkan kalian punya pilihan, ya. Yakinkan dirimu bahwa saya ini kesana. Saya tidak mau nanti ibu dengar, oh Arlin tidak kuliah ibu, dia tidak jadi, dia tidak ini. Kemarin kan kita sudah meyakini, oh Arlin nanti sudah punya pilihan dan tinggal dia mau mantapkan saja pilihannya, ya. Jadi tujuan lain-lain itu ini, ya. Oke, selanjutnya mungkin LKPD-nya bisa disimpan dulu, ya, disimpan dulu. Nanti kita akan lihat isi di rumah, lalu nanti bisa kumpulkan di ibu ya nanti ya. Di ruang BK. Mungkin kita akhiri layanan kita ini dengan doa bersama, ya, sebelum pulang. Kita ada satu orang yang memimpin kita dalam doa, ya. Atau biar ibu saja yang doa ya. Boleh Beva.